Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan tentang materi sejarah, yaitu satu, pertempuran di Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Pertempuran yang terjadi di Bandung biasa dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Pada tanggal 23 Maret 1946, para pejuang Indonesia membumi hanguskan para sekutu dan Nica. Untuk mencegah sekutu dan Nica, pasukan Inggris tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1946. Pada waktu bersamaan, TKR dan rakyat Bandung sedang melaksanakan pemindahan kekuasaan serta merebut senjata dan peralatan lain dari tentara Jepang. Pada malam pada tanggal 21 November, TKR dan badan-badan perjuangan meluncurkan serangan terhadap wilayah kedudukan Inggris di bagian utara, termasuk hotel yang dijadikan sebagai markasnya. Pada tanggal 23 Maret 1946, sekutu mengeluarkan ultimatum agar TRI mengosongkan kota Bandung. Ultimatum ini memicu TRI untuk melakukan bumi hangus setelah sebelumnya memerintahkan evakuasi terhadap penduduk Bandung. Kemudian penduduk Bandung meninggalkan Bandung pada malam pembakaran itu. Asap hitam mengepul mengumbung tinggi di udara dan semua listrik mati. Terjadi kontrak senjata di setiap sudut Bandung. Pertempuran paling sengit terjadi di desa Dayakolot, Bandung Selatan. Di tempat tersebut terdapat amunisi besar milik tentara sekutu, yaitu Muhammad Hatta dan Ramdan, anggota milisi BRI, tewas dalam gudang yang mereka ledakan dengan dinamit. Sekitar pukul 12 malam dari penduduk TRI, namun api masih menyala sehingga Bandung menjadi Bandung Lautan Api. 2. Adalah pertempuran Margarana yang terjadi pada 18 November 1946. Pertempuran yang terjadi di Margarana yang terletak di sebelah utara kota Tuban, Bali, dipicu oleh hasil perundingan Linggarjati yang menyatakan bahwa pengakuan secara de facto atas kekuasaan Indonesia yang hanya meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Belanda harus meninggalkan wilayah de facto tersebut sebelum tanggal 1 Januari 1946. Dengan demikian Bali tidak masuk wilayah Indonesia, yang mengakibatkan rakyat Bali merasa sakit hati. Pada tanggal 2 dan 3 Maret 1946, Belanda mendaratkan kurang lebih 2.000 pasukannya di Bali dengan maksud menyatukan Bali dengan negara Indonesia Timur atau NIT. Untuk mencapai maksud tersebut, Belanda membujuk kepala divisi Sunda kecil, yaitu Letkol I Gusti Ngurah Rai, yang untuk bersedia diajak bekerja sama untuk membentuk NIT. Namun Ngurah Rai menolak dengan tegas. Pada tanggal 18 November 1946, pasukan Ciung Wanara berhasil menguasai data semen posisi NIC di Tabaran serta merebut lengkap persenjataannya. Peristiwa tersebut membuat amarah Belanda. Pada tanggal 20 November 1946, Belanda mengerahkan seluruh pasukannya di seluruh Bali dan Lombok, Desa Adeng Marga sekitar jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Timur. Pasukan Ciung Wanara baru sadar bahwa mereka sedang dikepung. Mereka lebih memilih bertahan dan aksi tembak-menembak pun tidak terelakkan. Perang tersebut dinamakan dengan Perang Puputan, yaitu perang dengan titik darah penghabisan. 3. Peristiwa Westring pada tanggal 7 Desember 1946. Gubernur Sulawesi Selatan Dr. Samsuratulangi membentuk Pusat Pemuda Nasional Indonesia atau PPNI dengan Ketua Manai Sopian. Organisasi tersebut merupakan wadah untuk menampung aspirasi masyarakat. Organisasi ini adalah menentang pembentukan negara Indonesia Timur oleh NICA.
Pada tanggal 5 Desember 1946, Belanda mengirimkan pasukan ke Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Kapten Raymond Westring yang memimpin 120 orang pasukan khusus. Misi utama Westring adalah untuk menumpas pemberontakan para pejuang dan rakyat Makassar, Sulawesi Selatan yang menentang pembentukan NITA atau Negara Indonesia Timur. Para pemuda yang tergantung dalam PPNI mengangkat senjata. Mereka berhasil merebut tempat-tempat strategis yang dikuasai oleh NICA. Perjuangan di Makassar ternyata tidak hanya diikuti oleh para pemuda. Mereka terdapat juga pejuang perempuan yang mendekati dalam pertempuran ia berlari mendekati posisi musuh dengan granat di tangan, meledakkan granat tersebut ke posisi pasukan Belanda dan ia tewas bersama dengan 8 tentara Belanda lainnya yang mati di tempat. Itulah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.